ketiga, simpang tak bersinyal. Simpang tak bersinyal adalah suatu titik pertemuan jalan yang tidak diatur secara formal dengan suatu rambu-rambu yang pasti. Jadi, nggak ada tuh rambu-rambu yang mengatur si simpang tersebut. Pada simpang tak bersinyal, para pengendara atau pemakai jalan seperti kita nih, menentukan sendiri apakah kita cukup aman untuk langsung melewati atau harus berhenti terlebih dahulu sebelum melewati simpang tersebut. Pada simpang tak bersinyal juga berlaku suatu aturan yang disebut General Priority Route, yaitu kendaraan yang terlebih dahulu berada di persimpangan tersebut mempunyai hak untuk berjalan terlebih dahulu daripada kendaraan yang baru memasuki persimpangan tersebut. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisa operasional dan peningkatan simpang tak bersinyal yang sudah ada. Untuk peralatannya, ada 3 peralatan utama, yaitu alat cacah atau counter, terus kedua ada walking measure, dan yang ketiga ada stopwatch. Namun, kalian kan gak hanya butuh 3 peralatan utama ini, kalian juga butuh alat tulis, kalian juga butuh papan dada, dan lain-lain. Coba kalian sebutkan atau enggak cari nih fungsi masing-masing dari peralatan-peralatan yang kalian butuhkan dalam praktikum ini. Enggak hanya 3 peralatan utama ini ya. Untuk prosedur praktikumnya, di sini kita melakukan 3 survei. Yang pertama survei geometrik, yang kedua adalah survei pencacahan, dan yang ketiga adalah survei tundaan. Untuk survei geometrik, kalian harus mengukur geometrik simpang yang akan ditinjau. Apa aja, kalian harus mengukur panjang dan lebar ruas yang akan ditinjau, juga lebar dan tinggi trotoar pejalan kaki, terus juga ada lebar dan tinggi median, lebar per lajur, dan juga dimensi drainase samping jalan. Di sini ada 2 poin yang terdapat kata-kata apabila terdapat. Artinya apa? Ini artinya adalah 2 poin tersebut itu opsional. Kalian bisa menghitung itu atau enggak. Maksudnya di mana? Kalau misalkan di lokasi tinjauan kalian enggak ada nih median, enggak ada nih dimensi drainase, atau enggak ada nih drainase di samping jalan, jadi kalian enggak usah mengukur itu gitu. Yang kedua ada survei pencacahan. Survei pencacahan ini langkah pertamanya kalian mengkategorikan dulu nih sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat, dan kendaraan tidak bermotor. Kalau udah 4 kategori ini kalian sudah ngerti apa aja gitu kendaraan yang termasuk di 4 kategori ini, kalian baru bisa menghitung satu persatu kendaraan tadi per kategorinya
di setiap 15 menit. Lakukan secara terpisah, yaitu per lengan dan per arah selama 2 jam. Posisikan minimal 2 orang untuk menghitung kendaraan yang lewat menggunakan alat cacah genggam. Untuk prosedur ini, kalau kalian kurang mengerti, bisa ditanyakan ke PJ kalian. Nah, yang ketiga ada survei tundaan. Survei tundaan ini pertama-tama kalian menentukan dulu jarak titik pantau waktu tundaan selama di persimpangan sepanjang 20 meter dari titik mulai pantau sampai ke titik persimpangan, atau kalian dari titik persimpangan itu kalian tarik sepanjang 20 meter, lalu kalian patok di situ adalah titik pantau awal kalian. Ya, seperti itu. Jadi, kalian bisa menentukan kendaraan yang akan berhenti di dalam titik pantau surveyor. Hitung waktu pengendara tersebut sejak kendaraan mulai melambat di titik acuan atau di titik pantau itu sampai lolos dari simpang tersebut. Dalam interval waktu per 15 menit, diambil 5 sampel kendaraan ringan dan kendaraan berat selama 2 jam. Hasil hitungan yang didapat dirata-ratakan atau dicari waktu yang paling besar. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data menggunakan MKJI. Dalam MKJI, untuk simpang tak bersinyal, ada 2 form yang harus diisi. Form pertama itu meliputi kondisi geometrik, kondisi lalu lintas, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa. Untuk form yang kedua, ada cara menghitung kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan lain-lain. Sebagai contoh, simpang tak bersinyal lengan 3 dapat dilihat di contoh denah dan lalu lintas. Itu BCD atau CDB ini adalah penamaan dari lengan tersebut. Kan ada 3 lengan, otomatis penamaannya juga ada 3. Untuk LT, ST, dan RT itu adalah left turn, straight, dan right turn. Untuk angka-angkanya itu adalah volume. Kita lanjut untuk pengisian form yang pertama. Di bagian atas, kalian menentukan atau mengisi keterangan jalan yang kalian survei atau yang kalian tinjau. Di situ ada jalan utama dan jalan minor. Jalan utama itu adalah jalan yang dipertimbangkan terpenting pada simpang. Misalnya, jalan dengan klasifikasi fungsional tertinggi, atau kalau dari kasus ini dengan yang lengan 3, jalan yang menerus itu adalah jalan yang utama, sisanya adalah jalan minor. Nah, kalau keterangannya udah diisi semua, selanjutnya kalian menggambar geometrik simpangnya seperti apa. Terus juga kalian mensketsakan si arus lalu lintasnya. Kan itu ada geometrik simpang dan arus lalu lintas. Nah, yang geometrik simpang kalian menggambarkan geometri simpangnya seperti apa sesuai dengan lebar, terus juga lurus atau berapa lengannya. Untuk arus lalu lintas kalian sketsakannya dalam tanda panah. Kalau tanda panah itu kan artinya menandakan arah jalan tersebut, dan kalau angkanya itu menandakan volumenya. Masih di form pertama, kita beralih ke bagian bawahnya, yang bagian kolom-kolomnya. Perhatikan di kolom 3, 5, dan 7, itu kan ada kendaraan ringan, berat, dan sepeda motor.
Itu kalian isi sesuai dengan data arus lalu lintas kalian yang survei, yang kalian tinjau. Itu satuannya masih kendaraan per jam. Arus total juga dimasukkan pada kolom 9. Dan arus kendaraan tak bermotor dimasukkan ke dalam kolom 12. Selanjutnya ada kolom 4, 6, dan 8. Itu adalah kolom di mana kalian merubah satuan kendaraan per jam yang tadi menjadi SMP per jam dengan cara dikonversi. Konversinya dengan mengkalikan volume tadi dikalikan dengan IMP. IMP dari kendaraan ringan itu adalah 1, kendaraan berat itu adalah 1,3, dan sepeda motor IMP-nya 0,5. Jadi di kolom 3 dikalikan IMP-nya 1 dimasukkan ke kolom 4 dan seterusnya. Untuk arus total dalam SMP per jam dimasukkan pada kolom 10. Step tadi atau langkah-langkah tadi itu berlaku di jalan minor maupun jalan utama. Jadi kalian lakukan langkah-langkah yang tadi di jalan minor dan di jalan utama. Masih di form yang pertama, di bagian paling bawahnya itu kalian menghitung rasio-rasio. Yang pertama akan saya jelaskan untuk menghitung rasio arus jalan minor atau PMI. PMI ini ada di baris 24 kolom 10. Cara menghitungnya seperti apa? PMI sama dengan QMI dibagi Q total. QMI ini ada di kolom 10 baris 10 dan Q total ini ada di kolom 10 baris 23. Selanjutnya kita menghitung rasio arus belok kiri dan rasio arus belok kanan, yaitu PLT dan PRT, left turn dan right turn. Untuk yang left turn ada hasilnya ditulis di baris 20 kolom 11, dan untuk yang right turn itu ditulis di baris 22 kolom 11. Cara menghitung PLT itu adalah QLT dibagi Q total. QLT ini terdapat di kolom 10 baris 20. Dan untuk PRT menghitungnya adalah QRT dibagi Q total. QRT-nya ada di kolom 10 baris 22. Mungkin kalian agak bingung, tapi kalau kalian perhatikan lagi, dengerin lagi, dan sambil ditulis nih rumusnya, kalian bakal ngerti dan nggak kebalik kolom dan barisnya. Oh iya, untuk Q total di perhitungan ini sama dengan Q total yang rasio arus jalan minor yang tadi. Q totalnya ada di kolom 10 baris 23. Selanjutnya, kita akan menghitung rasio antara arus kendaraan tak bermotor dengan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam. Dan hasilnya dimasukkan ke baris 24 kolom 12. Rasio ini disimbolkan PUM. PUM sama dengan QUM, yaitu volume arus kendaraan tak bermotor, satuannya kendaraan per jam ya, dibagi dengan Q total. Q totalnya adalah jumlah volume kendaraan bermotor yang satuannya juga adalah kendaraan per jam. QUM-nya itu ada di kolom 12 baris 23 dan Q totalnya itu ada di kolom 9 baris 23. Itu diisi sebagai PUM. Jadi kalian harus sangat memahami apa aja yang ada di form 1 ini, karena setiap kolom mempunyai nomor dan pengenalnya. Jadi kalian harus tahu di kolom dan baris ini tuh artinya apa, ini tuh nilai apa, dan lain-lain. Karena setiap hasil dari form 1 ini digunakan untuk menghitung parameter arus lalu lintas yang akan diperlukan untuk analisis
di form kedua. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah form 2, di mana kita akan menghitung lebar pendekat dan tipe simpang. Di bagian atas, kalian bisa lihat di situ ada tanggal, kota, jalan utama, jalan minor, soal, dan lain sebagainya. Di situ ada kelas ukuran kota, ada tipe lingkungan jalan, dan kelas hambatan samping. Itu bisa kalian isi berdasarkan tabel. Kalian bisa baca di MKJI halaman 3/29. Lalu di kolom pertama di form 2 ini itu kita mengisi jumlah lengan simpang. Jumlah lengan simpang diisi sesuai hasil survei. Lalu selanjutnya kita mengisi lebar pendekat. Yang diisi adalah kolom 2, 3, 5, 6. Diisi masing-masing seperti WA, WC, WB, dan juga WD-nya. Selanjutnya di kolom 4 dan 7. Di kolom 4 dan 7 ini kita menghitung WAC dan WBD, di mana itu adalah lebar rata-rata pendekat pada jalan minor dan jalan utama. Lalu masukkan hasilnya pada kolom 4 dan 7. Rumusnya di sini adalah WAC sama dengan WA plus WC dibagi 2. Dan WBD-nya WB plus WD dibagi 2. Setelah itu kita melihat ke kolom 8, di mana di situ adalah lebar pendekat rata-rata. Jadi kita akan menghitung lebar rata-rata pendekatannya, itu dimasukkan pada kolom 8 hasilnya. Untuk contoh yang ada di PPT ini, karena contohnya adalah 3 lengan, maka A di sini hanya untuk keluar. Jadi nilai A-nya 0, di mana rumusnya adalah W1 sama dengan B plus C per 2 plus D per 2 dibagi 3. Rumus W1 ini ada banyak, kalian bisa baca langsung di MKJI-nya. Tapi karena di sini contohnya hanya 3 lengan, maka dari itu saya masukkan rumusnya, rumus lebar rata-rata pendekat itu 3 lengan. Selanjutnya adalah kolom 9, 10, dan juga 11. Kolom ini menghitung jumlah lajur dan juga tipe simpang, di mana itu kalian bisa lihat tabel pada MKJI halaman 3/32 sesuai survei hasilnya nanti. Untuk slide selanjutnya, kita akan menghitung kapasitas. Di sini untuk perhitungan kapasitas itu dari kolom 20 sampai kolom 28, kalian bisa melihat cara pengerjaannya pada MKJI itu ada di halaman 3/33 sampai dengan 3/38. Dan kapasitas sendiri dihitung menggunakan rumus, di mana berbagai faktornya telah dihitung, seperti rumus C sama dengan C0 dikali FW dikali FM dikali FCS dikali FRSU dikali FLT dikali FRT dikali FMI, di mana satuan akhirnya adalah SMP per jam. Hasilnya dimasukkan pada kolom 28. Lalu kita menghitung perilaku lalu lintas. Di sini untuk yang pertama adalah kita akan menghitung derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan sendiri itu rumusnya adalah Q total, yaitu arus total dengan satuan SMP per jam itu berada pada baris 23, kolom 10 dari form 1 dibagi dengan kapasitas. Kapasitas itu diambil dari form 2 di kolom 28. Dan itu hasilnya DS, derajat kejenuhan, bisa diisi di kolom 31. Untuk kolom 30 itu adalah arus lalu lintas. Kalian bisa masukkan hasilnya itu dari form 1 baris 23 kolom 10. Oke, lanjut di kolom 32. Di kolom 32 ini kita akan menghitung tundaan lalu lintas simpang atau DT1. DT1 sendiri ditentukan dari kurva empiris antara DT1 dan juga DS.
Kalian bisa lihat gambar C strip 21 itu pada MKJI, atau contohnya seperti yang saya screenshotkan di sebelah kanan. Itu di gambar C strip 21 di mana ada sumbu X-nya adalah DS dan sumbu Y-nya langsung hasilnya adalah tundaan total lalu lintasnya. Jadi dari derajat kejenuhan dari sumbu X itu kalian tarik. Kita lihat dulu derajat kejenuhannya berapa, tarik ke atas sampai bertemu garis lengkung. Dari garis lengkung kalian tarik ke kiri untuk mendapatkan tundaan total lalu lintasnya. Dan hasilnya kalian taruh di kolom 32. Next adalah tundaan lalu lintas jalan utama atau DTMA. Itu ada di kolom 33. DTMA sendiri ditentukan dari kurva empiris antara DTMA dan juga DS. Dan grafik ini bisa kalian lihat juga di MKJI pada gambar C strip 22, di mana seperti contoh yang sudah saya screenshotkan, pengerjaannya sama seperti tundaan lalu lintas simpang, di mana sumbu X-nya adalah DS. Lalu kalian tarik ke atas, setelah itu bertemu dengan garis lengkung, lalu tarik ke sebelah kiri. Dan kalian bisa mendapatkan hasil dari tundaan utama lalu lintas. Itu hasilnya kalian taruh pada kolom 33. Selanjutnya adalah kita menghitung tundaan lalu lintas di jalan minor atau DTMI. DTMI rata-rata ditentukan berdasarkan tundaan simpang rata-rata dan tundaan jalan utama rata-rata. DTMI sendiri dihitung dengan rumus, yaitu Q total dikali DT1 dikurangi QMA dikali DTMA dibagi QMI. Dan hasil dari DTMI ini kalian tulis di kolom 34. Setelah itu kita menghitung tundaan geometrik simpang. DG sendiri dibagi menjadi 2 dan dihitung berdasarkan nilai DS. Jika DS-nya kurang dari 0,1, maka DG dihitung berdasarkan rumus berikut. Yang pertama adalah 1 dikurangi DS dikali rho T dikali 6 ditambah 1 dikurangi rho T dikali 3 plus DS dikali 4. Di mana rho T sendiri adalah rasio belok total yang bisa kalian dapatkan di form 1 kolom 11 garis 23. Selanjutnya untuk DS yang lebih dari 0,1, DG sudah ditetapkan hasilnya yaitu 4. Hasil dari DG bisa kalian taruh di kolom 35. Selanjutnya kita menghitung tundaan simpang. Tundaan simpang sendiri dihitung berdasarkan rumus DG plus DT1. Hasilnya kalian tulis di kolom 36. Oke, selanjutnya kita menghitung peluang antrian atau KP%. Rentang nilai peluang antrian ditentukan dari hubungan empiris antara peluang antrian dan derajat kejenuhan. Itu bisa dilihat pada gambar C31 pada MKJI atau seperti contoh yang sudah saya screenshot sebelah kanan. Untuk cara menarik grafiknya itu pertama kita lihat di sumbu X. Sumbu X-nya adalah derajat kejenuhan. Itu dari bawah ditarik ke garis melengkung yang pertama, lalu tarik garis ke kiri. Lalu dari bawah tarik garis lagi bertemu dengan garis melengkung yang kedua, lalu ditarik ke kiri. Seperti contoh didapat hasil peluang antriannya dari 37 sampai 73. Dan hasilnya kalian isi di kolom 37. Terakhir adalah kita melihat sasaran atau penilaian perilaku lalu lintas. Melihat DS dan dibandingkan dengan pertumbuhan lalu lintas dan umur fungsional yang diinginkan dari simpang tersebut. Contohnya di sini sasarannya DS-nya lebih dari 0,75.
Seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan PPT simpang tak bersinyal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.